Tempat Persipura Jayapura bukan di Liga 2. Mungkin itulah pemikiran banyak fans sepak bola Indonesia sekarang ini. Tapi bukan hanya fans sepak bola saja, tapi tentu saja pemikiran yang sama juga ikut diberikan oleh pihak klubnya. Setelah bermain dengan cukup lama di Liga 2, memasuki musim 2025-2026, tujuan dari klub ini sudah sangat jelas. Persipura Jayapura wajib untuk naik level 1. Titik. Sebelumnya kita sudah sempat membuat video tentang bagaimana klub ini bertekad untuk naik. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana mereka akan melakukannya. Bukan hanya sekedar tekad, tapi dibantu juga dengan rencana yang jelas dan eksekusi yang mantap. Saya ingin menaikkan lagi Persipura Jayapura ke Liga 1 sebelum pensiun. Itulah mimpi dari pemain sepak bola terbaik dari Indonesia, Boaz Salosa, yang saat ini masih aktif bermain di Liga 2 bersama klub tersebut. Pada umurnya yang sudah menyentuh 39 tahun, tentu saja sudah bukan lagi menjadi umur yang ideal untuk berkompetisi di level tertinggi sepak bola. Tapi tekad dari sang legenda sudah kuat dan bulat. Kalau dia ingin melihat klub kesayangannya naik lagi sebelum akhirnya istirahat pensiun. Mimpi tersebut tentu bukanlah mimpi yang mudah untuk bisa terjadi, mengingat persaingan di Liga 2 Indonesia juga tidak bisa diremehkan. Masih ada klub besar lain juga yang ingin segera naik. Contohnya kita punya Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, PSMS Medan, dan 3 tim yang baru saja turun seperti Barito Putra dan lainnya. Semua tim yang bermain di Liga 2 punya tujuan yang sama. Itulah kenapa fondasi dan rencana yang jelas harus dimiliki oleh semua klub, termasuk Persipura. Pada bulan kemarin kita sempat melaporkan kalau klub ini siap berbenah dan memberikan yang terbaik untuk musim selanjutnya. Pembenahan ini bahkan sampai mencapai adanya pergantian manajer dan direktur klub. Kehadiran Owen Rahadian sebagai nama baru di klub ini siap merubah kondisi dari Persipura menuju lebih baik. Kedatangannya juga seakan menjadi angin segar bagi klub ini. Datang sebagai manajer dan direktur, beliau tidak mau berlama-lama untuk menunggu. Karena baru kemarin Persipura sudah mengumumkan adanya kedatangan tidak 1 atau 2, tapi 12 pemain baru sekaligus yang siap membela klub ini di musim depan. Para pemain yang datang juga berasal dari pihak yang beragam. Ada yang diambil dari klub Liga 1, ada yang diambil dari pemain baru kelompok umur yang sekarang naik ke tim utama. Pengumuman kedatangan pemain baru ini dilakukan langsung oleh ketua umum dari klubnya, Ben-Hur Tommy Mano kemarin. Dari 12 pemain tersebut, 6 diantaranya diambil langsung dari skuad PSBS Biak, tim yang sekarang ini sudah duluan bermain di Liga 1. Ke-6 pemain tersebut terdiri dari John Pigai, Marco Sandi Merauji, Jim Kelly Sroyer, Febrianto Uop Mabin, Todd Rivaldo Ferre, dan Sukandar Kansai. Sebelumnya bermain dengan PSBS Biak, sebenarnya tidak sedikit juga di antara mereka yang sudah pernah berpengalaman membela Persipura. Nama seperti Todd Rivaldo Ferre dan Marco Merauji sebelumnya sudah pernah bermain dengan jersey merah hitam. Kedatangan banyaknya pemain PSBS Biak ini memang tidak mengherankan, mengingat sebelumnya Owen Rahadian sempat menjadi bagian penting dalam klub tersebut. Beliau juga ikut memberikan peran penting dalam juaranya PSBS Biak di Liga 2 musim kemarin, sekaligus bisa bertahan di Liga 1 musim selanjutnya. Jadi Bung Owen sudah tahu karakteristik dari para pemain ini, dan menurutnya mereka layak untuk membela Persipura dengan tujuan naik lagi ke Liga 1. Keputusan datangnya para mantan pemain PSBS Biak ini juga didukung langsung oleh Ketua Umum, di mana Ben-Hur Tommy Mano telah mempercayakan penuh kerjasama antara Owen Rahadian selaku manajer dan juga pelatihnya Ricardo Salampese. Pemain muda baru yang siap membuktikan namanya juga ikut naik. Pemain dari usia muda akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk tampil bermain di level inti, sekaligus kembalinya pemain legenda yang sudah lama membela klub ini. 6 pemain sisanya terdiri dari Azib Al-Hakim, Fernando Pahabol, Dennis Ifak Dalam, dan Gelvis Wei Chang. Dari total 12 pemain tersebut, komposisinya sudah terasa pas. Ada pemain yang sudah punya pengalaman tinggi, ada juga yang sudah bermain sampai ke level timnas Indonesia. Tapi ada juga pembukaan kesempatan untuk para pemain muda agar bisa mencicipi atmosfer kompetisi yang sebenarnya. Ini adalah komposisi yang bagus sekali untuk menghadapi musim baru. Jelas Ben-Hur Tomomano setelah mengumumkan siapa saja pemain barunya ini. Jadi sekarang pada posisi kiper semuanya adalah pemain baru yang terdiri dari John Pigai, Hakim Azib, Jeremy Merauji. Lalu pada posisi belakang ada Marco Merauji dan Febrianto Uop
Bin. Sedangkan Sukandar Kansai adalah pemain muda yang dipercayakan bisa menjadi calon pemain masa depan klub ini. Pada lini tengah kita punya Jim Kelly Royer, Fernando Pahabol, dan Todd Rivaldo Ferre. Ditambah Gelvis Wei Chang dan Dennis Ifak Dalam yang masih cukup muda dan berbakat. Keduanya diharapkan bisa memberi semangat baru ke dalam skuad ini. Namun Persipura sendiri masih belum selesai mendatangkan pemain baru. Karena dari pemain asing saat ini negosiasi sedang berlangsung. Jadi untuk pemain asing dipastikan akan ada yang baru untuk klub ini, tapi masih belum bisa diumumkan seperti sekarang. Kita juga tidak bisa meninggalkan para pemain yang sudah ada di sini sebelumnya. Pemain yang sudah siap melanjutkan permainan terbaiknya. Tadi kita sudah sempat menyinggung nama Boas yang masih ingin membela klub ini. Selain itu masih ada juga Ian Kabes, Ruben Sanadi, dan Justinus Pae. Mereka semua punya satu harapan yang sama untuk bisa melihat lagi klub ini bermain di Liga 1. Pada musim 2024-2025, Persipura sendiri bisa dibilang harus mati-matian untuk bisa tetap bertahan. Jangankan naik ke Liga 1, tapi untuk bertahan di Liga 2 juga masih sangat sulit. Buktinya mereka harus bertanding dengan panjang. Sampai pada puncaknya mereka harus bertemu melawan Persibo Bojonegoro. Itu pun pada babak penentuan. Dalam pertandingan dramatis tersebut, Persipura berhasil menang dengan skor tipis 2-1, membuat mereka berhak layak untuk bertahan di musim selanjutnya. Sedangkan Persibo harus turun ke Liga 3. Melihat musim 2025-2026, Liga 2 telah melakukan perombakan sistem main. Liga 2 musim depan akan dimulai pada tanggal 6 September mendatang dan berjalan dengan cukup lama sampai 27 April tahun 2026. Formatnya cukup simpel. Dari 20 tim yang bermain nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 10 tim. Biasanya pembagian ini juga akan ditentukan dari lokasi markas para klub. Kalian mungkin lebih sering mengenalnya sebagai Barat dan Timur untuk Indonesia. Melihat daftar tim yang ada, kemungkinan besar Persipura akan masuk ke grup Timur. Dan tim lain yang akan masuk ke sini bisa mengambil Persipal Palu, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Persela Lamongan, dan beberapa tim dari Jawa yang lain. Jadi melihat pembagian ini sebenarnya lawan yang harus dihadapi oleh Persipura juga cukup berat. Nantinya dari 10 tim yang ada dalam satu grup, mereka akan bertanding satu sama lain. Dan bagi juara grup akan saling bertemu untuk memperebutkan gelar juara Liga 2. Peringkat 1 dari setiap grup secara otomatis akan langsung lolos ke Liga 1. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah target utama yang ingin diraih oleh Persipura. Sedangkan untuk posisi kedua dari setiap grup akan saling bertemu lagi untuk pertandingan playoff sebagai penentuan siapa tim ketiga yang akan naik ke Liga 1. Format ini dibuat lebih simpel dari musim kemarin tanpa mengurangi nilai kompetitifnya. Selain itu, pada musim ini juga Liga 2 dikonfirmasi akan ikut dibantu menggunakan VAR. Jadinya jalan pertandingan diharapkan bisa lebih adil dan tidak lagi ada kejadian mengganggu atau ricuh yang kita tahu masih sangat kental dan sering terjadi di Indonesia. Apalagi untuk level di bawah seperti ini. Terakhir kali Persipura bermain di Liga 1 sudah cukup lama. Sudah ada 3 tahun semenjak mereka menetap di Liga 2 dan sulit untuk kembali naik. Banyak kasus yang terjadi di balik layar dan manajemen yang kurang jelas jadi alasan terbesar kenapa pada akhirnya klub ini harus jatuh. Jadi itulah persiapan besar yang sudah dilakukan oleh Persipura untuk menghadapi Liga 2 musim depan. Sebuah perencanaan yang matang, hanya tinggal eksekusinya saja yang harus bisa berjalan dengan baik. Sudah saatnya klub terbesar asal Papua ini kembali bangkit dan bermain di kasta yang lebih layak. Kita yakin ada banyak fans sepak bola di Indonesia yang ingin melihat nama Persipura berada di papan klasemen Liga 1 lagi. Apalagi untuk bisa melihat klub ini bermain melawan nama besar lain seperti Persija, Persebaya, PSM, dan tentu saja Persib Bandung. Sekarang ini jumlah bintang dari Persib dan Persipura sudah sama. Jadi apa iya klub dengan julukan Mutiara Hitam ini akan membiarkan Persib untuk menyusul rekor mereka? Lalu bukan hanya dari klubnya tapi dari atmosfer pendukung sepak bola Indonesia di tanah Papua juga. Sudah sangat lama sekali semenjak Stadium Mandala bisa digunakan untuk merumput oleh para pemain Liga 1. So silahkan berikan komentar kalian di bawah untuk masa depan klub ini. Apa sih harapan yang ingin kalian berikan kepada klub merah hitam 1 ini? Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.